Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ilham Tripurnomo dengan NIM 2019-01-2009, Teknik Industri dari Padepokan 067. Di sini saya menjelaskan tentang proker saya tentang menjaga lingkungan atau air supaya tidak ada penyakit. Yang pertama ada air. Apa sih itu air? Air adalah suatu unsur yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan air, kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan sesuai keinginan dan mengkonsumsinya agar tetap hidup. Bahkan, bukan hanya manusia saja yang membutuhkan, akan tetapi makhluk hidup sangat butuh terhadap air. Bisa dilihat bahwa sebagian bumi, bahkan dalam presentasinya, bumi hampir dikelilingi oleh air, sehingga bisa dibilang bahwa air merupakan denyut nadi untuk kelangsungan hidup manusia. Terus bagaimana sih cara kita untuk menjaga air biar tetap ada? Yang pertama adalah menjaga lingkungan. Kalau lingkungan kita juga bersih, lingkungan kita asri, air akan tetap ada. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini menjaga lingkungan. Kemudian mengurangi penggunaan air yang tidak perlu, yang tidak harus digunakan pada waktu yang tertentu, atau air itu dibuang sia-sia, jangan dilakukan. Kemudian ada meminimalisirkan penggunaan bahan kimia. Jadi bahan kimia ini juga bisa mempengaruhi air karena kadarnya akan dipengaruhi. Kemudian membuang bahan kimia dengan benar. Kebanyakan bahan kimia ini seperti baterai juga mempengaruhi karena dia bahan kimia. Itu harus dibuang dengan bak sampah yang B3. Kemudian mendaur ulang bahan bekas yang sudah kita buang, yang semestinya buang tepat pada waktunya, pada tempatnya, kita buang dengan yang benar dan tidak ulang, biar tidak menambah bekas sampah-sampah yang menumpuk. Kemudian mengadakan penyuluhan. Kita mengadakan penyuluhan ke masyarakat setempat, masyarakat tetangga, bagaimana kita menjaga air. Kemudian mencegah adanya penambangan pohon secara liar. Jadi pohon ini bisa memproduksi air, bisa menahan air juga ketika banjir. Jadi warga juga selamat untuk menjaga kelangsungan air ini itu sendiri. Kemudian mengadakan reboisasi pada hutan. Reboisasi itu penanaman hutan, penanaman tumbuhan secara banyak. Kemudian tidak membuang limbah pabrik sembarangan. Jadi kebanyakan warga-warga, kebanyakan pabrik itu membuang sampah pabriknya atau limbahnya itu ke sungai, yang menyebabkan pencemaran air itu sendiri. Kemudian pengecekan saluran pipa secara rutin. Rutin maksudnya berkala. Jadi pipa-pipa yang kita gunakan itu dicek apa dia ada sarangnya atau ada jentik nyamuknya, itu dicek. Kemudian menjaga kestabilan ketersediaan air bersih di sumber-sumber air. Jadi kayak sumur itu dicek, dijaga. Kemudian ada menciptakan lingkungan yang asri. Yang saya bilang tadi, yang asri itu kita menanam pohon atau tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian menggunakan shower ketika mandi. Shower itu kan mengirit karena air yang dikeluarkan tidak terlalu banyak, itu menurut saya. Mungkin ada juga yang shower itu banyak digunakan. Kemudian penyakit yang timbul dari genangan air. Jadi genangan air itu kan bisa menimbulkan penyakit. Yang pertama ada leptospirosis, yang kedua ada diare, yang ketiga gatal-gatal, yang keempat penyakit ringan seperti pilek dan flu, dan yang terakhir yang kelima menjadi sarang jentik nyamuk. Kemudian agar tidak terdapat genangan air, bagaimana cara kita untuk genangan air itu tidak ada? Bagaimana caranya? Yang pertama ada bersihkan saluran air. Saluran air yang mampet itu juga bisa mengaruhi adanya genangan.
Yang kedua ada periksa dan bersihkan got di saluran di sekitar rumah kita. Got-got yang biasanya ada sampah, itu sampah organik dan anorganik, itu biasa membuat mampet yang mengakibatkan adanya genangan yang menjadikan jentik nyamuk itu ada. Yang ketiga ada perbaiki tanah yang biasanya tidak bisa menyerap, itu dikasih lubang atau diberi rumput. Yang keempat, kurangi paving block dan semen. Jadi tanah-tanah yang kita paving, yang kita blok dengan semen, itu membuat air tidak bisa meresap yang mengakibatkan adanya genangan. Yang selanjutnya, yang kelima, ada tanam bambu. Dari bambu ini bisa menyerap air. Kemudian bikin lubang biopori. Kemudian ada buat sumur resapan air. Nah, ini resapan air juga sama, bisa menyerap air kalau kita bikin di situ. Ya, terima kasih untuk broker saya untuk penyuluhan genangan air. Apabila ada salah kata dalam saya mengucapkan, saya mohon maaf, dan sebesar-besarnya saya ucapkan terima kasih. Salam.